Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Ergon Pranata Peters, Pendeta Jemaat di GPIB Bethlehem Sungai Ambawang, Bajem Roti Hidup Papa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari yang baik dan indah ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan berkenan untuk membangunkan kami, untuk bisa menjalani tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, di pagi hari ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari, tetapi kami ingin didasari oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarkanlah dengan firman yang kami baca dan kami dengarkan ini, boleh menjadi suluh dan terang ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan bagi kita semua, beginilah firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi suatu apapun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Saudara-saudara, biasanya untuk meyakinkan orang lain, ada orang-orang yang sampai bersumpah, bahkan bersumpah dalam nama Tuhan. Di beberapa kesempatan kita bisa lihat bahwa ada beberapa calon-calon pemimpin daerah juga mereka menggunakan nama Tuhan bersumpah untuk mencapai tujuan pribadi. Ada banyak janji-janji dan juga sumpah yang diberikan di hadapan masyarakat yang sebetulnya tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan dukungan dari banyak orang. Lantas, apakah memang bersumpah itu diperbolehkan dalam kerangka beriman orang-orang Kristen? Kita akan merenungkannya dalam firman Tuhan kali ini. Pertama-tama, kita bisa lihat bahwa di ayat 12 dari surat Yakobus pasal kelima ini, Yakobus menuliskan satu hal. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi suatu yang lain. Di sini Yakobus menegaskan bahwa ada yang lebih penting, yaitu kebenaran dan juga kejujuran yang harus diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Yakobus tidak ingin kita menggunakan nama Tuhan untuk bersumpah untuk kepentingan diri kita. Kita harus berbicara secara jujur dan tegas. Sebetulnya kita tidak perlu untuk bersumpah supaya memperkuat kita apa yang kita katakan. Karena memang integritas kita sebagai orang percaya seharusnya cukup untuk dipercaya. Kalau kehidupan kita juga benar di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Sumpah hanya menambah keraguan dan kecurigaan dalam komunikasi kita dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memelihara prinsip yang dikatakan oleh Yakobus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Dalam percakapan apapun dengan orang lain, jangan sampai kita bersumpah dan kita terjerat dalam dosa sumpah palsu atau sumpah yang kelak bisa saja kita lupakan atau kita tidak ingin lakukan. Sumpah palsu itu tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tetapi juga ternyata bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita, bahkan dengan keluarga kita. Ketika kita bersumpah palsu, kita menghancurkan fondasi kepercayaan yang telah kita bangun dengan orang lain. Ini tidak hanya merugikan orang yang kita tipu, tetapi juga merusak kesaksian kita sebagai orang-orang percaya.
Sebetulnya kita dipanggil itu untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Menjadi saksi berarti kita hidup dalam kesetiaan, dalam perkataan yang harus mencerminkan karakter Kristus yang penuh dengan kejujuran, ketulusan, kebenaran, dan kesetiaan. Selanjutnya, mari kita coba lihat ayat yang ke-13, di mana Yakobus menuliskan hal seperti ini. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Di sini kita diajarkan oleh Yakobus bahwa dalam situasi apapun, dalam segala hal, dalam segala situasi, baik suka maupun duka, sebetulnya kita harus berada dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui doa dan juga puji-pujian. Ketika kita merasakan penderitaan, menderita, doa adalah senjata yang paling ampuh. Itu menyatakan bahwa kita tidak sendirian dalam penderitaan kita. Ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu mendengarkan keluh dan kesah dari yang kita miliki. Bahkan dia juga memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Di dalam doa kita menyerahkan beban kita seutuhnya kepadanya. Dan kita diberikan ruang supaya dia bisa memberikan penghiburan dan juga harapan yang kita butuhkan di masa penderitaan itu. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah dalam doa karena dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tidak ada batasnya. Ia senantiasa ada dalam segala waktu dan ruang. Di sisi lain juga sebetulnya kita dipanggil untuk bersuka cita. Kita dipanggil untuk menyanyikan mazmur dan pujian bagi Allah. Ini adalah ungkapan syukur yang kita miliki kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan berikan, segala berkat, anugerah yang Dia curahkan bagi kita semua. Saat kita bernyanyi, saat kita memuliakan Tuhan, hati kita harus dipenuhi dengan rasa sukacita, kegembiraan, sekaligus juga penghargaan dan rasa terima kasih atas kemurahan Allah bagi kita. Mari kita juga tidak pernah lupa untuk bersyukur dalam segala hal. Karena setiap berkat yang kita miliki, sekecil apapun yang bahkan kita tidak sadari, itu juga adalah anugerah Allah. Dalam kedua ayat ini, Yakobus mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga komitmen kita kepada Tuhan dalam segala situasi. Sehingga penderitaan apapun kita tidak bersumpah sembarangan, dan kita bisa menyerahkan segala pergumulan di dalam Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi percobaan ataupun juga berada dalam kegembiraan, kita harus tetap teguh dalam iman dan setia kepadanya. Jangan sampai kita tergoda untuk bersumpah palsu di saat-saat yang sulit. Apalagi kalau kita bersumpah dalam nama Tuhan untuk meminta sesuatu bahkan dari Tuhan. Marilah kita meyakini bahwa Allah setia. Dia senantiasa menguatkan kita dalam setiap ujian yang kita alami. Jika kita meminta kepada Tuhan, janganlah bersumpah dalam nama Tuhan, tapi serahkanlah semua dalam Tuhan. Jauhilah sumpah palsu. Jauhkanlah segala sumpah serapah dalam perkataan kita, dan kita mulai mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah melalui doa dan juga puji-pujian. Dengan demikian kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang benar, yang setia, yang taat, dan juga memberikan kesaksian tentang kasih dan kebenarannya di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, supaya dalam perkataan kami tidak sembarangan mengambil sumpah dan serapah. Biarkanlah kasih karunia Tuhan memberkati hati kami, sehingga kami boleh berkata yang baik, ya, katakan ya, dan tidak, katakan tidak. Dan kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini,
Kiranya hidup kami senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.